Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Hari ini saya mau kasih saran, pesan, berbagi nasihat ya. Walaupun ini sebenarnya untuk saya sendiri juga nasihat ini. Kalau teman-teman mastah lain, saya bukan mastah ya. Saya buat teman-teman mastah kan memberikan nasihat-nasihat buat sesama mastah ya, sesama pengusaha ya. Saya ngasih sarannya ke teman-teman yang jadi karyawannya, jadi karyawan para pengusaha, jadi pedagang, mungkin pedagang ya, bukan pengusaha yang punya banyak karyawan dan sebagainya gitu. Lebih kepada kita nih, buat pejuang nafkah banget lah ya, buat pejuang nafkah banget. Mungkin teman-teman ada yang karyawan, ada yang masih ngeojol gitu ya, atau masih dagang sendirian, maksudnya nggak pakai karyawan gitu ya. Nah mungkin di era ini, di kondisi saat ini kita perlu mempersiapkan banyak hal, karena faktanya udah bener-bener terjadi. Ada teman-teman kita ya, ini benar-benar dari teman-teman saya ini sendiri ya, baca sendiri dari chattingan di grup kita, di grup marketing properti, juga di grup reseller produk retail kita. Ada yang udah mulai ditawarin tuh mau gaji separuh atau PHK. Ada yang ya macam-macam lah ya. Apapun yang terjadi ya, aku juga bingung mau ngomen apa. Kalau mungkin teman-teman pengusaha lainnya mungkin ada yang bisa ngomen pengusaha itu, mungkin ngomen bosnya, ya harusnya tetap digaji, harusnya tetap di apa dan sebagainya. Nah di titik itu saya nggak ngerti harus ngomong apa. Saya nggak ngerti harus ngomen apa sama si bos-bos yang kayak gini. Saya benar-benar nggak ngerti. Kenapa? Karena kalau saya ada di posisi bos-bos yang besar seperti itu ya, di pabrik besar, di perusahaan yang sangat besar, yang karyawannya ribuan, bayar karyawan ribuan, yang nggak benar-benar kerja di kantornya, tidak menghasilkan benar-benar, dan aku nggak ngerti lah. Aku nggak ngerti, aku juga belum tahu kondisi seperti itu ya, kayak gimana rasanya juga belum tahu. Kita tim juga belum sebanyak itu, jadi mungkin saya juga adalah salah satu pengusaha yang aslinya nggak terlalu terdampak banget gitu, yang sampai pusing nyari ini ya, karena ya nggak gede-gede amat gitu ya. Jadi fixed costnya juga nggak besar-besar banget gitu ya. Nah makanya saya nggak bisa ngomen. Bagi saya, karena ini adalah pesan untuk teman-teman yang masih bekerja, masih dagang sendiri, seperti saya juga, anggap aja saya masih dagang sendiri lah ya. Itu fokus aja sama diri sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah daripada kita pikir pusing sesuatu yang ada di luar diri kita. Bos juga adalah sesuatu yang di luar diri kita, atasan, owner perusahaan yang tempat kita bekerja, dan semuanya itu adalah sesuatu yang ada di luar diri kita. Sebenarnya sesuatu berubah, dan kalau kita pengen mengubah sesuatu itu, terkadang kita nggak bisa ngubah yang di luar itu, tapi yang kita bisa ubah adalah sikap kita terhadap itu, diri kita dulu. Jadi paling tidak sikap kita membuat kita lebih mudah bertahan di kondisi apapun itu gitu. Jadi fokusnya sama diri kita sendiri dulu. Nah, apa yang perlu kita siapkan di era seperti ini, di masa-masa seperti ini, yang ya minimal ada dua hal. Pertama skill, yang dua mental kita juga udah harus siap. Apapun yang terjadi kita harus siap. Nah dengan kesiapan itulah kita bergerak mulai dari sekarang. Dengan kesiapan itu juga kita mulai mengantisipasi itu semua mulai dari sekarang. Bukan saat sesuatu itu terjadi baru kita kelabakan, bukan seperti itu. Meskipun saya nggak ngerti apakah benar
nasihat saya ini akan benar-benar berguna di beberapa hari kemudian, di beberapa pekan kemudian. Tetapi setidaknya hari ini saya gunakan saran yang saya akan menyarankan sesuatu yang saya gunakan sendiri ya, saya praktekkan sendiri, dan alhamdulillah membantu kehidupan kita di era seperti ini, di zaman COVID ini ya. Nah, kita berarti udah siapin skill dan mental nih. Mental itu yang membuat kita bergerak untuk meraih skill yang kita butuhkan. Nah, skill apa yang teman-teman bisa, yang perlu teman-teman miliki, skill apa yang harus teman-teman punya untuk mengantisipasi hari-hari yang akan datang. Pertama, kita harus melihat faktanya, biar kita ngerti untuk mengantisipasi fakta itu, kita butuh skill apa. Faktanya adalah sudah mulai banyak PHK. Yang kedua, sudah mulai banyak kerja di rumah dan sebagainya. Ada yang benar-benar libur ya, bukan kerja di rumah, benar-benar dikasih libur atau dibikin selang-seling. Jadi berarti kan di rumahnya lebih banyak. Nah, jangan sia-siakan itu buat hanya rebahan saja. Saya nggak minat dengan hashtag rebahan di rumah ya. Apa istilahnya bro? Gitu, apalagi yang liburan corona, waduh, enggak lah ya. Kita berkarya di rumah. Bekerja belum tentu berkarya soalnya ya. Sekarang berkarya di rumah. Nah, gimana, skill apa dengan kondisi itu? Banyak yang dirumahkan, nggak banyak yang keluyuran, akhirnya jualan online, offline juga berat. Terus apa dong yang dibutuhkan? Dengan kondisi itu kerjaan udah mulai PHK, apa yang dibutuhkan? Berarti siap-siap teman-teman belajar jualan. Yang pertama itu skill yang perlu dibutuhkan. Yang tadi kan udah harus siapin skill dan mental. Nih sekarang skillnya skill apa? Ada 3 setidaknya. Pertama, skill jualan. Mulailah dari sekarang, mulailah dari ya hari ini. Banyak di rumah silahkan gunakan. Banyak baca, banyak nonton YouTube yang soal jualan, gimana caranya memulainya. Nah, silahkan dicari, ini skill jualan. Terus, tapi ternyata nggak sekedar jualan teman-teman. Hari ini yang pusing nggak cuma teman-teman karyawan yang terancam PHK, terancam apapun, terancam gaji dipotong atau apapun. Ini ada yang ternyata udah jualan, tetapi nggak enak juga karena jualannya misal offline. Kebayang nggak sih teman-teman di luar sana yang mungkin biasanya dorong gerobak, biasanya ngider pakai apa, jualan siomay, jualan cilok, jualan apa, aku nggak tahu omsetnya masih kayak gimana, penghasilannya masih kayak gimana. Nah, berarti ada satu skill lagi, yaitu melek online, dipadukan jadi jualan online gitu ya. Jualan online itu 2 skill yang perlu teman-teman miliki, jualan dan online-nya. Jadi satu itu nanti jadi jualan online tuh. Nah, setelah itu teman-teman, Anda setelah menjadi seorang penjual nih, saya belum ngomongin pengusaha ya, ngomongin jualan dulu aja. Pengusaha itu soal nanti manajemen, rekrut, SDM, aduh nanti deh. Ini yang baru mulai jualan online itu pasti nggak, sebelum sampai situ saya ngomong yang paling ringan dulu aja, sesuai kapasitas saya juga. Yang ketiga, yaitu karena teman-teman ini akan menjadi seorang penjual, yaitu yang orang yang beradu dengan nasib, beradu dengan kondisi pasar, kondisi bisnis itu nggak selalu sama, ekonomi dan sebagainya. Itu kan naik turun, volatile istilahnya ya, nggak jelas gitu ya. Nah, nggak kayak para pegawai yang setiap bulan pasti dapat gaji, yang setiap bulan dapat penghasilan, udah pasti, karena emang udah dipatok. Nah, pedagang ini nggak dipatok teman-teman. Jadi skill yang ketiga adalah skill ngatur duit. Skill ngatur duit ini penting banget.
Karena teman-teman nggak bisa sembarangan lagi, nggak bisa sembrono lagi dengan duitnya, nggak bisa ngasal kredit, karena teman-teman nggak punya duit pasti buat nyicil. Teman-teman juga nggak bisa boros. Teman-teman harus ngerti yang namanya nabung, yang namanya invest, kayak gitu. Mungkin ini akan secara detailnya kita akan bahas di kemudian hari, di video selanjutnya. Atau silakan kalau mau gabung kelas kita, ada akhirnya saya juga ngomongin hal-hal kayak gini di grup reseller pasar solusi ya. Awalnya cuma ngomongin jualan, tapi akhirnya kayaknya kondisi saat ini membutuhkan hal-hal yang lebih kompleks, lebih fundamental, soal ngurus duit, ngatur duit, ngembangin duit, kayak gitu juga. Nah, silahkan cari ilmu itu, ilmu menjual, skill menjual, melek online atau skill jualan online berarti ya, dan ngatur duitnya biar nggak gampang habis, biar nggak cepat habis, dan malah berkembang kayak gitu. Nah, itu kan belajarnya. Setelah bisa, teman-teman harus bisa praktek. Teman-teman untuk melatih skill itu, teman-teman butuh praktek. Teman-teman butuh benar-benar nyoba, nggak bisa cuma dibaca terus ya wes ngerti doang, nggak. Skill ini untuk bisa, bukan untuk tahu ya. Jadi bisa jualan. So teman-teman butuh apa? Butuh dua hal lagi ya. Tadi udah ya, mental sama skillnya ada 3 minimal ya. Setelah itu teman-teman butuh mempraktekkan skill itu dengan apa? Dengan produk. Teman-teman harus tahu harus jual apa. Nanti kita akan bahas produk apa, bisnis apa yang bakal melesat di era seperti ini. Bukan berarti kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, enggak di situ, tetapi kita follow the money. Uangnya kemana? Ya jangan ngotot di bisnis yang enggak lagi ada uangnya dong gitu. Bukan soal saya ngajarin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, enggak, tetapi memang ya kita harus terjun di bisnis yang ada duitnya. Bisnis nggak ada duitnya buat apa? Tetapi ingat, balik lagi ke nurani, ke syariat, bahwa jualan itu nggak boleh ada yang terzalimi. Berarti harus tetap benar, harganya nggak nggak ditimbun terus akhirnya semua orang butuh ke kita gitu, akhirnya jual berapapun nggak peduli yang terzalimi berapa orang. Nah, bukan yang kayak gitu. Nah, berarti teman-teman tuh butuh produk yang laku dijual. Untuk tahu itu, teman-teman butuh satu lagi yang namanya mentor, sama teman-teman lingkungan yang bisa diajak sharing untuk itu. Nah, gitu ya. Ini pada packing sama pada produksi ya, produksi hand sanitizer. Nah, itu teman-teman pesan saya buat pejuang nafkah di era corona ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas lebih detailnya, atau teman-teman juga bisa diskusi dengan saya dan teman-teman yang lain di grup kami. Silahkan hubungi CS ya, nanti saya ini kasih di kolom komentar ya. Silahkan dihubungi aja. Terima kasih. Gitu aja teman-teman. Semoga hari-hari Anda menyenangkan, semoga tetap berkah dan melimpah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload di YouTube juga, jadi teman-teman bisa mencarinya lebih mudah di channel Lido Durio ya. Terima kasih, silakan di subscribe juga YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.